Pernah nggak sih ngerasa gaji 3 sampai 6 juta rupiah tuh kayak cuma numpang lewat doang? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal kupas tuntas gimana caranya biar uang kamu itu nggak cuma cukup, tapi juga bisa berkembang. Yuk, langsung aja kita mulai. Setiap akhir bulan, ceritanya sering kali sama ya. Kita semua pada nanya, duit gue kemana aja ya perginya? Kalau kamu ngerasain ini, tenang, kamu nggak sendirian kok. Sekarang, yuk kita cari tahu bareng-bareng, kenapa sih ini bisa terjadi? Nah, ini dia nih pertanyaan utamanya. Kenapa ya nominal yang kelihatannya udah lumayan, kok rasanya cepet banget habisnya, kayak nguap gitu aja kan? Apa jangan-jangan masalahnya di angkanya? Atau ada hal lain yang sebenarnya perlu kita benerin? Dan jawabannya, ini dia kuncinya. Masalahnya tuh seringkali bukan karena duitnya kurang, tapi karena kita nggak punya sistem buat ngaturnya. Ini kabar baik banget loh. Kenapa? Karena sistem itu sesuatu yang bisa banget kita bikin dan kita kontrol sendiri. Biasanya nih, kita tuh kejebak di 3 hal ini. 1, nggak ada budget bulanan. Jadi duit ya ngalir aja gitu, nggak jelas kemana. 2, godaan belanja impulsif yang aduhai, tahu-tahu dompet udah tipis aja. Dan yang ketiga, kita bayar semua tagihan, tapi kita lupa bayar buat diri kita di masa depan lewat tabungan. Nah, ini yang harus kita ubah. Oke, jadi solusinya apa dong? Ada satu metode yang simple banget, realistis dan udah terbukti manjur. Aturan 50-30-20. Yuk kita lihat gimana cara kerjanya. Kalau digambarin, kira-kira kayak gini nih pembagiannya. Gampang banget diingat kan? Setengah buat kebutuhan, sebagian buat senang-senang, dan sisanya yang paling penting, buat masa depan kamu. Anggap aja ini kayak kompas buat keuangan kamu. Oke, kita bedah satu-satu ya. Mulai dari porsi paling gede. 50% buat kebutuhan. Ini tuh isinya semua yang wajib kamu bayar biar bisa hidup. Contohnya ya sewa kosan, belanja bulanan, ongkos transport, bayar listrik, air, dan internet. Nah, poin pentingnya, kalau pengeluaran di pos ini lebih dari 50%, wah, mungkin ini pertanda buat ngelihat lagi gaya hidup kita. Jangan-jangan ada yang bisa ditekan. Lanjut, 30% buat keinginan. Nah, ini bagian seru-serunya. Buat jajan kopi, makan di luar, nonton, belanja online, atau buat ngejalanin hobi kamu. Tujuannya tuh bukan buat stop seneng-seneng ya, tapi buat ngontrol. Biar porsi have fun-nya nggak kebablasan ngabisin budget. Dan ini dia bagian yang jadi game changer-nya. 20% buat tabungan dan bayar utang. Anggap aja ini tagihan paling penting yang harus kamu bayar pertama kali pas gajian. Kamu itu sebenarnya lagi bayar diri kamu sendiri di masa depan. Ingat, ini bukan duit sisa, tapi prioritas. Oke, rumusnya udah dapet. Sekarang pertanyaannya, gimana caranya biar porsi 20% buat nabung itu beneran kejadian, bukan wacana doang? Nah, kita bahas beberapa strategi cerdas yang bisa langsung kamu coba. Ada 4 langkah jitu nih. Pertama, otomatisasi. Jadi, pas gajian, langsung atur transfer otomatis ke rekening tabungan. Prinsipnya, nabung dulu, baru jajan. Kedua, bikin dana darurat. Ini jaring pengaman kamu. Ketiga, lacak pengeluaran. Coba deh catat semua pengeluaran, kamu bakal kaget lihat duitmu lari kemana aja. Dan keempat, bisa coba metode amplop. Ini cara klasik tapi ampuh banget buat ngontrol pengeluaran tunai. Selain nabung, cara lain buat bikin kantong lebih lega, ya dengan motong pengeluaran. Tapi nggak perlu pusing sama hal-hal kecil. Kuncinya adalah fokus ke pengeluaran yang paling gede. Fokus aja ke 3 raksasa ini, biaya tempat tinggal, biaya makan, sama transportasi. Kalau kamu bisa nekan pengeluaran di 3 pos ini aja, penghematannya bakal kerasa banget loh. Kita ambil satu contoh paling gampang ya, masak di rumah versus makan di luar. Bedanya tuh jauh banget. Masak sendiri itu udah pasti jauh lebih hemat, kamu bisa ngontrol bahan-bahannya jadi lebih sehat, plus jadi jago masak itu kan skill yang keren. Coba bayangin deh, cuma dengan fokus di 3 area tadi, apalagi di pos makanan sama transport, itu realistis banget loh buat hemat sampai katakanlah 1 juta sebulan. Bayangin, duit segitu bisa nambahin tabungan atau investasi kamu. Lumayan banget kan? Oke, ngatur duit itu ibaratnya pertahanan yang kuat. Tapi biar benar-benar menang, kita juga perlu nyerang. Maksudnya, ya nambahin pemasukan. Yuk kita lihat gimana caranya. Ada banyak banget cara yang bisa kamu lakuin di luar jam kantor. Misalnya, belajar skill digital yang lagi dicari, kayak desain grafis atau ngedit video. Atau bisa juga ambil kerjaan freelance di akhir pekan, jualan produk digital, atau mulai bisnis sampingan kecil-kecilan. Kuncinya cuma satu, mulai aja dulu. Jangan pernah sepelein pemasukan tambahan, sekecil apapun itu. Dapat ekstra 500.000 aja sebulan, itu udah bisa bikin perbedaan gede banget. Bisa buat nambahin dana darurat, nambahin investasi, atau ya sekedar bikin kamu lebih lega napasnya di akhir bulan.
Nah, pada akhirnya, semua yang kita bahas ini tujuannya satu, ngebangun fondasi keuangan yang kuat buat masa depan kamu. Dan yang kerennya, sekarang kamu udah punya semua alat dan strateginya. Jadi, inget ya, bikin budget itu bukan soal ngebatasin diri, bukan soal bilang nggak boleh ini, nggak boleh itu. Justru sebaliknya, ini soal bilang iya buat masa depan yang kamu impikan. Ini soal megang kendali. Nah, pertanyaannya sekarang, apa langkah pertama yang bakal kamu ambil setelah ini?